Halo semua, Bang Odi di sini dan selamat datang di Obrolin Duit Yuk. Video kali ini kita akan bahas tentang redenominasi, yang kabarnya masuk ke dalam rencana keuangan strategis Kementerian Keuangan pada tahun 2020 sampai 2024. Jadi redenominasi ini sebenarnya bukan hal baru ya, karena rencana ini udah ada dari tahun 2010, dulu dilontarkan oleh Gubernur BI saat itu yaitu Darmin Nasution. Jadi redenominasi itu apa sih, Bang? Singkatnya, redenominasi itu adalah menyederhanakan nominal mata uang dengan mengurangi nolnya tanpa mengurangi nilai uang tersebut. Ingat ya, tanpa mengurangi nilai uang tersebut. Saya kasih contoh. Misalnya, Indonesia berencana melakukan redenominasi dengan mengurangi 3 digit nol. Artinya, uang Rp50.000 kalian nantinya akan menjadi Rp50 aja. Tapi daya belinya tetap sama ya. Misalnya nih, sekarang dengan Rp50.000 kalian biasanya bisa beli kopi nih, contoh. Nah nantinya setelah redenominasi, harga kopi yang Rp50.000 tadi menjadi Rp50 aja. Gitu. Daya belinya sama, cuman angka nolnya aja yang berkurang. Sampai sini ngerti ya? Kemudian itu berlaku untuk semua nominal uang. Bukan cuma Rp50.000 tadi. Nantinya uang Rp1.000 jadi tinggal Rp1. Rp10.000 jadi tinggal Rp10. Kemudian yang Rp100.000 jadi Rp100. Dan 1 miliar jadi Rp1 juta dan seterusnya. Sampai sini kebayang ya. Kemudian kalian pasti pernah kan lihat daftar menu kayak ginian nih kalau lagi makan di kafe atau di restoran. Kalau lihat menu kayak gini, kalian pasti paham kan kalau nasi kuning ayam geprek ini yang harganya tertulis 17K artinya Rp17.000. Dan ayam geprek yang tertulis 12K ini artinya Rp12.000. Atau gini deh, kalian pernah lagi bahas duit sama teman kalian yang menyebut nilai Rp1 juta dengan sebutan 1.000. Kemudian 2 juta disebutnya 2.000 dan seterusnya. Pernah kan? Tujuannya apa nih? Ya biar gampang aja, biar penyebutannya lebih sederhana. Bener gak? Nah, itu adalah contoh sederhana redenominasi tidak resmi yang dilakukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai informasi tambahan nih untuk kalian, negara-negara seperti Turki, Brazil, bahkan Rusia udah pernah melakukan redenominasi sebelumnya. Kemudian tujuan redenominasi ini sebenarnya apa sih, Bang? Kan nilainya tetap sama nih. Jadi ngapain capek-capek ngurangin jumlah nolnya? Jadi, tujuan redenominasi ini sebenarnya beda-beda ya untuk setiap negaranya. Kita ambil contoh aja nih, Brazil. Saat mereka melakukan redenominasi, tujuannya untuk mengatasi krisis moneter yang terjadi di negara tersebut. Kemudian di Indonesia sendiri, dari informasi yang saya baca nih, tujuan redenominasi ini sebenarnya ada 2. Tujuan yang pertama, yaitu menyederhanakan sistem pencatatan keuangan. Jadi nantinya setelah redenominasi rupiah, sistem pencatatan uang itu akan lebih efisien dan mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan keuangannya. Karena jumlah nolnya kan udah gak terlalu banyak, jadi akan sangat membantu, baik untuk masyarakat secara umum, untuk dunia bisnis, maupun bagi pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan citra mata uang rupiah di mata dunia internasional. Maksudnya gimana, Bang? Jadi gini, bisa dibilang jumlah angka pada mata uang itu adalah akumulasi dari inflasi dan krisis ekonomi yang dialami negara pada masa lalu. Jadi semakin tingginya inflasi, jumlah angkanya akan bertambah atau semakin banyak nih. Makanya dengan mengurangi jumlah digitnya, maka citra rupiah di mata dunia akan semakin baik. Contohnya begini, saat ini kan harga rupiah terhadap dolar ada di angka Rp15.000 per 1 dolarnya. Seandainya redenominasi ini dilakukan dan dikurangi 3 digit nol di belakangnya, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar akan menjadi Rp15 per 1 dolar Amerika. Dengan ini maka bisa memberikan pandangan bahwa rupiah itu setara dengan mata uang negara-negara lainnya. Begitu kira-kira. Tentunya redenominasi ini dalam penerapannya nggak bisa terburu-buru ya, karena ada konsekuensi yang harus dihadapi. Apa aja itu, Bang? Kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama adalah biaya sosialisasi dan implementasi yang sangat besar. Redenominasi ini dalam penerapannya kan pasti butuh sosialisasi nih, atau pengenalan
agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Sedangkan sama-sama kita ketahui, wilayah Indonesia ini kan luas banget. Jumlah penduduknya juga ada ratusan juta dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Daerah-daerahnya juga beragam. Ada yang udah maju, ada yang bahkan jangankan listrik, internet aja belum ada. Jadi bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengenalkan program ini kepada masyarakat. Mungkin gampang bagi sebagian kita yang tinggal di perkotaan, yang sudah difasilitasi dengan listrik, dengan internet. Coba kalian bayangkan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang masih jauh dari listrik, apalagi internet. Bisa dipastikan biaya sosialisasinya akan sangat besar dan butuh waktu yang tidak sebentar. Ini belum termasuk biaya mencetak uang baru ya dalam implementasinya. Belum lagi masalah pencatatan lainnya yang udah kebayang berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan program ini. Kemudian konsekuensi kedua yang bisa terjadi adalah pembulatan harga yang dapat mengakibatkan inflasi. Hal ini bisa terjadi ketika orang-orang cuman fokus pada angka dari uangnya doang, tapi nggak fokus atau lupa pada nilai dari uang tersebut. Misalnya gini, sekarang nih kalau kita beli makan siang contohnya seharga Rp12.000 itu kan biasa-biasa aja ya. Karena selama ini kan udah terbiasa ngeluarin belasan ribu untuk sekali makan. Nah, ketika redenominasi ini sudah dilaksanakan atau sudah terjadi, maka uang Rp12.000 untuk makan siang tadi kan berubah nih jadi tinggal Rp12. Bagi orang-orang yang terjebak nih, melihat uang Rp12 ini bakalan kecil banget. Padahal secara daya beli kan nilainya sama ya, tetap Rp12.000. Nah, karena hal-hal ini, orang-orang bakalan anggap remeh atau sepele. Misalnya harga makan siangnya dinaikkan jadi Rp15 dengan berbagai alasan. Misalnya, biar gak repot nih cari kembalian, jadi dibulatin aja, jadi Rp15. Orang-orang yang terjebak bakalan mikir, cuma Rp3 kok. Padahal nih, Rp3 itu kan setara dengan Rp3.000 ya, atau kenaikan lebih dari 20% dari harga makan siang tadi loh. Nah, ini yang dinamakan dengan money illusion. Kalau ini dibiarkan dan terjadi dalam skala besar, angka inflasi bakal naik tinggi loh, dan ini bahaya. Jadi, dengan adanya konsekuensi ini, bisa kita simpulkan kalau redenominasi ini jelas tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru dan tanpa perhitungan yang matang. Butuh persiapan dan kesiapan dari pemerintah, juga bagi kita masyarakat sebagai pelaku ekonomi langsung. Udah deh, segini aja yang mau kita bahas soal redenominasi ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan soal redenominasi ini. Apa fungsinya, apa tujuannya, dan apa aja konsekuensi yang bisa dihadapi. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh banget kalian subscribe kanal YouTube ini dan share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga dapetin manfaat dari video ini. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya.